Ini yang penting. Karena 70% ini semua kendaraan baru itu pasti melewati leasing ya, di Indonesia ini. Makanya ini tidak akan bisa berhenti terus. Mereka akan bermain dengan modus yang sama. Ya, perlu kita lakukan satu langkah ke depan untuk koordinasi yang baik untuk bisa menghindari kejahatan seperti ini. Tetapi apresiasi saya persampaikan ke teman-teman di Dirtipidum bisa mengungkap ya 675 bersama teman-teman dari Bea Cukai ya dan NCB ini kita harus tetap sama-sama semua karena di tahun 2021 sampai 2024 ini cukup banyak sekali telah diungkap oleh teman-teman Dirtipidum Baris Krim Polri, sudah 20.000 lebih. Apakah masih ada yang lolos ya? Ini terus harus kita lakukan satu penyaringan untuk bisa jangan sampai terjadi hal-hal ini bergeser ke sana. Ya. Sangat seksi sekali Indonesia ini untuk kendaraan-kendaraan melalui leasing. Ini mungkin tambahan dari saya untuk teman-teman semuanya. Nanti silakan yang mau tanyakan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen Korlantas Polri. Rekan-rekan, sesi saat ini sesi pertanyaan. Saya bagi satu sesi 3 pertanyaan dulu supaya lebih fokus. Ya, silakan pertama dari Tempo. Nanti selanjutnya Mbak Ayu, Mbak Dian. Tadi kan disebutkan beberapa tersangka itu Pak ya. Nah itu apakah sudah diketahui ada keterlibatan WNA dan sempat disinggung ada perusahaan PT Wellington kalau nggak salah tadi ya. Nah dari ratusan motor tersebut apakah hanya perusahaan tersebut atau ada beberapa perusahaan lain yang ikut terlibat? Terus mereka ini beroperasinya sejak kapan dan selama ini tuh rute yang mereka pakai itu kalaupun lewat laut atau lewat darat itu dari mana Pak? Itu dulu Pak. Makasih Pak. Satu dulu ya. Terima kasih. Ditanyakan apakah ada keterlibatan WNA. Saat ini proses penyidikan ini cukup panjang karena dari mulai kita mendapatkan data, kemudian data ini diteliti lebih lanjut oleh Korlantas. Waktu itu kita juga setengah mati, kita mendapatkan data-data yang dari TKP, ada data-data yang kita dapatkan, mungkin sampai Pak Yusri agak pusing menerima telepon saya karena diuji lagi, sehingga kita proses penyidikan yang ada saat ini masih pada lingkup kepada tersangka yang ada ini. Namun kita juga terus mengembangkan yang tadi sudah disampaikan keterlibatan negara pelaku dari WNA. Pelaku ya dari WNA ini kita masih pelajari apakah dia melaksanakan pidana di negaranya itu bisa masuk kepada yurisdiksi kita. Ini yang terus kita dalami. Sementara saat ini yang kita dapatkan adalah pelaku dari Indonesia. Kemudian terkait perusahaan lain, ada beberapa perusahaan yang kini saat ini juga masih pendalaman. Kita berangkat dari berkaca kepada pembuktian yang ada saat ini yang didapatkan dari Bea Cukai ini menjadi pengantar kita untuk menjadi sebuah berkas. Percuma kita katakan bahwa perbuatan pidana manakala kita tidak bisa membuktikan perbuatan pidana itu sendiri, tentu saja ini tidak bisa kita tuntaskan menjadi sebuah berkas perkara. Dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum tidak berhenti di sini saja, karena kami juga masih mendapatkan dari 600 sekian ini adalah material yang kita dapatkan
Dan material yang kita dapatkan ini tidak kepada satu perusahaan, ada beberapa perusahaan yang mana apakah ini dikirim keluar dengan modus-modus semacam ini sedang kita kembangkan. Dan saya yakin bahwa perkara ini akan terus berkembang kepada pelaku-pelaku lain. Kemudian dari 2021 sampai dengan sekarang hasil pemeriksaan kita ini semuanya melalui jalur laut. Dan negara-negara itu adalah negara-negara yang kita dapatkan hasil penyelidikan selama penyelidikan yang kita dapatkan selama 2021 sampai dengan saat ini, ya. Pintunya banyak sekali, Indonesia pintunya banyak sekali. Mohon maaf, kami sampaikan tadi masih ada pengembangan. Tentu saja ini nanti kami koordinasikan karena menyangkut pembuktian. Kalau sekarang dibuka semua, mungkin nanti ada upaya-upaya menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Jadi pintu Indonesia sangat luas, negara kita sangat luas. Mungkin rekan-rekan juga melihat kemarin yang dilaksanakan oleh Polda Metro, Polda Jawa Timur terkait pengungkapan seperti itu contohnya. Jadi pintunya banyak sekali. Dan terkait yang sekarang ini kita masih mau pendalaman terkait dengan pintu-pintu lain yang nantinya penyidik akan terus melaksanakan pengembangan, ya. Baik. Terima kasih Bapak Dirtipidum, rekan-rekan media. Yang jelas sementara ini proses dari hasil press conference ini disampaikan adalah hasil penyelidikan dan penyidikan. Kemudian proses penyidikan ini secara simultan dan berkelanjutan masih berlangsung, ya. Terima kasih. Silakan Mbak Ayu dulu atau Mbak Dian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian dari Gatra, mau menanyakan penegasan aja sih ke Pak sebenarnya. Jadi dalam kasus ini berapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan berapa orang yang sudah ditangkap oleh Bareskrim? Lalu kan tadi disinggung soal adanya DPO kan. Nah, apakah dalam kasus ini adanya DPO, mengingat bahwa tadi kan sebenarnya katanya awalnya tuh 7 tersangka, lalu di depan kan hanya ada 3, apakah 4-nya DPO atau seperti apa? Gitu aja sih Pak, apakah DPO-nya itu berada di luar negeri atau gimana, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Dirtipidum. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa saat ini ada beberapa orang DPO-nya berapa? Jadi pelaku saat ini yang sudah ditetapkan tersangka adalah 7. Kemudian saat ini kalau kita tampilkan hanya 4. Ada keterangan kesehatan yang bersangkutan tidak dibawa ke sini. Ada keterangan kesehatan sehingga tidak bisa ditampilkan di sini. Kemudian terkait DPO, kita jangan sampai salah. Karena sekarang kita juga sangat hati-hati. Kemudian kita sudah memanggil para orang yang sudah bisa kita tingkatkan jadi tersangka, namun saat ini belum kita dapatkan. Itu ada beberapa orang, khususnya beberapa orang, 3 atau 4 orang yang sebagai pemetik. Ini tentu saja akan berkembang. 3-4 orang pemetik ini sudah kita panggil berapa kali ke rumahnya, tapi belum kita dapatkan. Nanti tentu saja prosesnya nanti setelah itu akan kita gelarkan. Apakah dia dengan yang ada ini bisa kita naikkan tersangka dan kita jadikan DPO, gitu. Terima kasih. Ya. Belum ada DPO ya Pak? Belum ada. Tapi calon tersangka sudah kami siapkan. Ya. Jadi itu ya, masih secara simultan berkesinambungan, proses ini masih berjalan. Satu lagi. Izin Mbak, saya Ayu dari Tirto. Mau tanya, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan sama yang pertama itu terkait dengan tadi kan disebutin kerugiannya dengan Pak Dir gitu. Itu sebenarnya pelaku ini mengekspor kendaraan-kendaraan ini di atas
harga dari yang standar di dalam negeri atau gimana, dan keuntungan mereka itu sejauh ini kira-kira berapa. Terus yang kedua terkait dengan surat-surat dari kendaraannya pada Regiden ini, mereka menjual no paper atau memang mereka itu mengubah dari sebenarnya misalkan platnya B berapa terus jadi D berapa gitu, atau diubah, atau memang no paper gitu dikirimnya. Terima kasih. Saya jawab dulu tentang perhitungan keuntungan bagi pelaku. Dari pelaku rata-rata dia mengeluarkan sekitar 5-8 juta untuk 1 unit motor. Untuk dijualnya di luar negeri tentu saja akan mengikuti standar di mana negara itu harga nilai standar yang ada di luar negeri. Itulah keuntungan mereka. Dan saya yakin dengan semacam itu, yang jelas harga motor 40 sekian, 30 sampai 40 sekian, dia hanya mengeluarkan uang paling 5 juta sampai 8 juta. Ini sudah keuntungan, kerugian leasing ini adalah keuntungan mereka. Di samping itu adalah keuntungan mereka di luar negeri. Tentu ada ini menjadi sebuah keuntungan ataupun bisnis salah yang menggiurkan. Ya. Terkait tadi disampaikan bahwa bagaimana dengan Regiden, tentu saja sementara lebih jelas nanti Pak di Regiden, tapi modus yang kita gunakan, mereka yang penting para pelaku ini bisa membawa keluar motor. Masalah Regiden dikesampingkan. Jadi motor itu tidak ada data Regiden yang dilampirkan melalui bea cukai, tidak ada. Jadi setelah itu data pengiriman, otomatis data itu tidak ada. Kalau ada data nomor rangka, nomor mesin atau plat nomor, itu tentu saja malah menjadi sudah lama kita tangkap. Tapi inilah yang disembunyikan oleh para pelaku data tersebut. Mungkin lebih jelas Pak Direkiden. Makasih. Tadi disampaikan Pak Dirtipidum ya, Pak Juandani. Kalau pembeliannya ini secara resmi, sama dengan Mbak Ayu beli motor leasing, keluar nanti STNK-nya. Nah, disitulah kemudian mereka bermain, nggak butuh dia bilang STNK mau apapun, karena langsung sudah ada pemetiknya. Pemetiknya ini kemudian mengumpul mereka semuanya. Jadi nggak butuh bilang STNK-nya ada atau nggak ada, tetap keluar dari itu secara resmi. Makanya saya bilang tadi bahwa perlu ada satu regulasi lagi yang memang nggak mempermudah mendapatkan kendaraan. Mbak Ayu datang ke mall bisa beli motor langsung di situ dengan harga murah, ya kan? Bawa pulang kendaraannya. Nah, butuh nggak sekarang STNK-nya? Enggak. Mbak Ayu nunggu STNK-nya, motor ini sudah hilang. Sudah langsung ada pemetiknya di sini. Kemudian dikumpulkan mereka semua di beberapa kota. Ini yang saya bilang kemudahannya ini yang perlu kita ini. Saya kemarin sudah berkoordinasi dengan asosiasi leasing ya, APPI, untuk bagaimana coba terjadi satu kemudahan untuk mendapatkan kendaraan, karena ini akan jadi modus terus nantinya. Gampang sekali mereka bermain, bayar dengan berapa, kemudian didapat fee dari berapa hilang. Mungkin dia pakai satu identitas yang nggak jelas untuk lebih mudah lagi. Nah, ini saya bilang ini harus jelas. Ya, Bayu ya, jelas, seperti ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direkiden. Tadi Mbak Ayu juga sudah dijelaskan oleh Pak Dirtipidum terkait dengan modus operandi. Di situ jelas skemanya dalam alur kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka. Ada lagi rekan-rekan yang bertanyakan? 1, 2, ya. Dari sebelah kiri dulu, Saudara Baba. Iya Pak, izin saya Bahtiar dari Merdeka.com. Tadi kan dijelaskan bahwa modus operandi dari para pelaku ini kan meminjam identitas masyarakat ya Pak ya. Nah,
pertanyaan saya, berapa korban masyarakat yang otomatis kan penagihan leasing kan ke masyarakat kan, karena kan identitasnya dipakai. Berapa sih Pak total masyarakat yang menjadi korban dari para pelaku ini gitu loh? Itu yang pertama. Yang kedua, dari sini kan terlihat bahwa TKP yang diamankan kendaraan ini kan beragam ya, ada di Pelabuhan Tanjung Priok dan lainnya. Ini satu sindikat atau enggak? Dan yang ketiga mungkin buat Pak Yusri Yunus tadi, dibilang kan bahwa dari Polri bersama asosiasi leasing kan sedang membahas gitu ya Pak ya, untuk pengetatan agar tidak mudah nih dalam orang mengkredit motor. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, dari hasil koordinasi dengan asosiasi itu apa hal-hal yang bikin agar diperketat lagi lah Pak dalam kredit itu, apa usulan-usulannya, opsi-opsi yang telah disiapkan untuk nanti diajukan pemerintah gitu Pak? Mungkin buat gambarannya aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nanti dulu ya yang tengah ya, ada 3 pertanyaan soalnya. Silakan kepada Pak Dirtipu dulu. Terima kasih. Tadi ditanyakan berapa sih korban yang dengan KTP digunakan. Ini para pelaku ini mendapatkan KTP mudah sekali, data KTP. Dan ini juga menjadi pendalaman kita lebih lanjut, karena ada beberapa korban pemilik KTP yang kita telusuri, dia malah merasa nggak beli motor. Jadi kalau saat ini ditanyakan ke belakang berapa jumlah kira-kira yang menjadi korban pembelian sepeda motor ini ya sekitar 675 ini menjadi korban. Tapi saat ini kami belum kepada keterangan beberapa saksi, kita hanya mendapatkan 10 atau 20 orang gitu sebagai korban. Karena kalau kita mendalami 675, Pak Yusri aja kemarin agak mumet juga. Ini siapa Kang? Ini walaupun sudah kita era digital pun dengan data yang kita dapatkan agak berubah, banyak perubahan-perubahan yang ini menjadi celah-celah proses penanganan hukum lebih lanjut. Kemudian terkait tadi selanjutnya beberapa pertanyaan mungkin lebih tepat kepada Direkiden ya. Oke, maksudnya gini, kami koordinasi dengan APP ini atau asosiasi leasing ini untuk memudahkan mereka. Karena kan ada 2 modus nih. Yang pertama modus seperti ini, beli barang kemudian dihilangkan. Kenapa? Karena terjadi kemudahan mendapatkan gitu. Contoh disampaikan Pak Dirtipidum, menggunakan KTP orang lain yang nggak tahu apa-apa dia, sehingga bukan domainnya Dirlantas atau saya Direkiden, tetapi domainnya yang mereka leasingnya betul-betul memang harus dia berkomitmen betul-betul memang jangan sampai terjadi kemudahan. Itu satu masalah, terjadi modus pencurian seperti ini. Yang kedua kan banyak orang membeli kemudian belum BPKB-nya muncul, masih kredit, dia bisa jual lagi ke yang lain gitu loh, dipindah tangankan tanpa melaporkan. Ini kan tidak boleh. Nah ini kami sedang mencari regulasi bagaimana yang kami usulkan kepada asosiasinya mereka. Nanti kan pasti kenanya ke kami juga gitu loh ya, sehingga silakan kami sampaikan dua poin itu untuk bisa bagaimana caranya jangan sampai terlalu mudah gitu mendapatkan. Mungkin kan Mas 2 tahu, saya katakan tadi Mbak Ayu datang ke mall aja bisa bayar, langsung bisa keluar unit hari itu. Ini yang saya bilang perlu ada satu ketegasan dari pihak leasing, dalam hal ini asosiasinya adalah APB itu semuanya, termasuk kemarin dengan OJK. Tetapi kami melemparkan permasalahan sama mereka yang harus berpikir seperti apa. Nggak ada ininya dengan kami. Ya, oke Mas, terima kasih. Terima kasih Bapak. Satu lagi dari tengah, silakan. Baik Pak, saya Apri dari Garuda TV. Mau nanya, setelah nantinya kendaraan ini ke depannya kendaraan ini bakalan tetap di slot Polri atau bakalan dilelang gitu Pak ke depannya? Gimana? Terima kasih. Ya, di slot artinya di Polri ya, di proses penyidikan ini karena di lapangan slot. Baik Pak Dirtipidum, silakan untuk menjelaskan barang bukti. Terkait barang bukti, ini ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Kewenangan pertama yang berkaitan dengan barang bukti tindak pidana yang ada, kita akan menyerahkan kepada kejaksaan, di mana
saat ini kami sampaikan berkas sudah tahap 1 ke kejaksaan, walaupun masih terus kita kembangkan, tapi untuk tersangka yang sudah ada ini berkas sudah kita kirim ke kejaksaan. Manakala berkas itu dinyatakan lengkap oleh jaksa P21, berkas yang berkaitan dengan barang kendaraan motor yang berkaitan dengan barang bukti terkait berkas yang kita kirim, tentu saja akan kita kirim ke kejaksaan untuk proses penuntutan lebih lanjut kalau itu sudah dinyatakan P21. Kemudian ada juga kendaraan-kendaraan yang saat ini kita amankan dan tidak termaktub dalam laporan polisi yang ada ataupun korban yang ada. Kita cari sumber pemiliknya. Sumber pemiliknya dalam hal ini kembali lagi berkaitan dengan leasing, tentu saja akan kita kembalikan ke leasing. Kalau untuk lelang, kami tidak mempunyai kewenangan untuk melelang kendaraan, apalagi kendaraan barang bukti semacam ini. Ya, terima kasih. Karena dilelang nanti mau diambil rekan-rekan untuk menawarkan harga lelang. Oke Pak, saya Simon dari Tujuan. Saya ingin bertanya kepada Pak Dirkrim, dari proses penyidikan itu apakah ada keterlibatan petugas dalam ekspor motor ini ke luar negeri, Pak? Terkait dengan apa yang kita laksanakan, kami sudah berkoordinasi dengan pihak rekan-rekan bea cukai dan penyidikan yang kita laksanakan saat ini belum ada mengarah ke situ. Kami hanya mengarah kepada terkait dengan pelaku-pelaku yang langsung melaksanakan. Kemudian kami sudah berkoordinasi lebih lanjut. Mungkin nanti kalau ditemukan adanya oknum, baik itu oknum, mohon maaf ini kalau kita berceritakan oknum banyak sekali, mungkin oknum lainnya dan lain sebagainya, mungkin juga Polri dan lain sebagainya, kita akan melaksanakan upaya penindakan secara tegas. Itu Pak. Kalau ada yang terlibat, Pak, ya? Kalau ada yang terlibat, ya. Baik rekan-rekan, terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Kasus ini sangat menarik dari begitu banyak pertanyaan. Sekali lagi, pengungkapan kasus tindak pidana fidusia dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau penadahan kendaraan bermotor jaringan internasional ini merupakan komitmen Polri, di mana dalam proses penegakan hukum oleh Barreskrim Polri Dirtipidum, tentunya ini adalah Polri presisi mendukung percepatan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Dan sekali lagi komitmen Polri dan menjadi konsisten kami mengungkap segala bentuk kejahatan dan terutama terkait dengan jaringan internasional. Terima kasih, saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto juga ya nanti ya dengan barang bukti ya. Apa pengambilan gambar dari peliputan? Motornya bawa ke sini Pak. Belakang lah.